Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri yassir li wahlul 'uqdatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah atas nikmat rahmat hidayah, diberikan sehat, diberikan waktu sempat untuk dekat dengan Allah. Salah satunya melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita, menambah kualitas ilmu kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah sebagai umat beliau, berqudwah hasanah, beruswah hasanah kepada beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, melanjutkan kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau toh pertemuan kemarin adalah tentang kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Nah, sekarang kita bahas tentang al-adillah, dalil yang menguatkan terhadap kaifiyatul wudu, tata cara wudu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 itu li khabarin Nasa'i bi isnadin jayyidin tawadda'u bismillah qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi takhrij ahadisil azkar. Dados li khabarin Nasa'i tentang karena hadis dari Nasa'i bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik. Isnadin itu artinya jamak dari sanadun, sanad. Sanad sendiri niku napa? Sesuatu yang disandarkan, itu jenenge sanad. Makanya hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Sanad itu an Abi Hurairah, an Aisyah radhiyallahu anha qala, begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sanad. Sanad sendiri itu artinya apa? Sesuatu yang disandarkan. Itu sanad. Matan itu adalah isi. Makanya dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu, innamal a'malu binniyat. Nah, isi hadis itu apa? Namanya matan. Salah satunya contoh tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, berarti isi. Setelah itu rawi. Rawi itu yang meriwayatkan. Rawahul Bukhari dan Muslim, atau rawahu muttafaqun alaih, dan lain sebagainya. Lah, jadi sanad, matan, rawi. Maka dipakailah oleh media dakwah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
majalahnya namanya apa? Matan. Matan itu artinya isi. Isi ya, begitu. Nah, kembali ke konteks hadis ini tentang dalil itu yang pertama. Jadi biisnadin jayyid, dengan sanad yang baik itu apa bunyinya? Tawaddu bismillah. Tawaddu itu artinya fi'lul amr, kata kerja perintah, berwudulah. Berwudulah bismillah, dengan membaca bismillah. Bismillah itu apa? Dengan nama Allah. Nah, jadi laki-laki ketika berwudu maka kita membaca apa tadi? Bismillah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi takhriji ahadisil azkar. Ibnu Hajar Pak Bu, di dalam kitabnya namanya Takhrij Ahadisil Azkar, disebutkan begitu. Jadi Ibnu Hajar itu salah satunya kitabnya yang kita kenal namanya Kitab Hadis Bulughul Maram. Kenapa dikatakan Ibnu Hajar anak batu? Anak batu itu kalau kita melihat sejarah singkatnya adalah beliau, mohon maaf, susah untuk membaca, susah untuk menghafal. Akhirnya frustasi, kemudian masuklah di dalam gua. Kemudian gua itu dia lihat ada batu di dalam gua kan begitu, ada batu kemudian tetesan air. Apa yang terjadi di batu tadi? Semakin krowok begitu, lubang-lubang. Dia berpikir, batu aja yang keras kayak begitu ditetesi air setiap saat bisa jadi krowak. Berarti saya pasti bisa. Bahasane ketole, ketul niku napa? Suruh baca susah, suruh ngapal susah. Tetapi lihat filsafat terhadap filosofi batu tadi, toh bisa lubang, kena air tadi. Berarti saya juga begitu, pasti bisa. Akhirnya lambat laun dia belajar dan kepingin membuktikan, sehingga hasil karyanya adalah salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Dan ini juga namanya Kitab Takhriji Ahadisil Azkar. Itu adalah hasil karya dari Ibnu Hajar Asqalani itu. Nah, hadza hadisun hasan sahih, bahwasanya hadis ini adalah baik dan benar. Berarti apa? Ketika berwudu mengucapkan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim itu. Lah, Qala Nawawi ba'da iratil hadis an Anas bitulihi wa isnaduhu jayyid. Kemudian berkata Nawawi setelah iratil hadis, maunya hadis yang disebut itu dari Anas, tentang Anas bitulihi yang panjang itu, wa isnadu jayyid, dan sanadnya juga baik. Apa intinya? Wali hadis, dan di dalam hadis itu yang disebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta'u. Setiap perkara, setiap urusan zibalin, yang mana urusan itu, perkara itu yang punya manfaatnya, berguna, la yubda fihi, dan tidak dimulai, fihi
di dalam urusan perkara pekerjaan apapun bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu aqta'u, maka dia posisinya terputus, terpotong. Bahasanya begini, setiap urusan, setiap perkara, kalau toh yang bermanfaat urusan kita apapun begitu, nih tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tadi dikatakan dalam hadis ini adalah aqta'u, terputus, terpotong, enggak manfaat. Menurut bahasanya, kesimpulannya kita ini melakukan apapun yang baik, yang berguna itu harus mengucapkan bismillah. Makanya dikatakan kullu amrin dibalin, setiap perkara yang berguna, bermanfaat. Contoh sing gak manfaat, ate budal nyolong, budal ngerampok, budal mencuri. Nah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, kula ajenge budal nyolong ngerampok, mugi-mugi selamat lan oleh rezeki. Nah, itu juga perkara, tetapi manfaat atau mboten? Tidak, karena apa tadi? Mencuri, menyolong, ngerampok. Makanya dikatakan kullum ri'in dibalin, setiap urusan perkara yang bermanfaat, sing berguna. Maka kalau tidak mengucapkan dimulai di dalamnya perkara tadi dengan bismillah, maka terputus, terpotong perbuatan tersebut, gak ono manfaate, gitu loh bahasanya. Pak, berarti kalau orang nyolong, mencuri, berarti gak usah ngomong bismillah. Luang pekerjaannya sudah dilarang kok malah ngomong bismillah. Iku padha mbek takwil, menyelewengkan nama-nama Allah. Ya Allah, mugi-mugi kula selamat, kula ajenge budal nyolong. Al-Fatihah. A'udzubillah. Itu berarti napa? Takwil, nyelewengno, ngremehno, kan begitu. Wong nyolong wis salah, apalagi dengan bacaan Al-Fatihah, begitu. Rawahu Abdul Qadir Ar-Ruhawi an Abi Hurairah, bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Abdul Qadir kemudian dari Abu Hurairah. Artinya bahwa hadis yang pertama ini sebagai penguat terhadap dalil tentang wudu, membaca bismillah adalah merupakan suatu kewajiban. Sampai diterangkan urusan apapun, pekerjaan apapun, kalau tidak dimulai dengan bismillah maka terputus, terpotong dalam konteks pekerjaan sing bermanfaat. Contohnya jenengan kita kerja, ya maca bismillah, begitu. Nah, yang nomor 2, li hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang disebutkan, nah yang kemarin itu tata cara wudu adalah mukhlison lil binniyati lillah, ikhlas karena niat kepada Allah. Ternyata hadisnya apa? Yang sering kita populer dengarkan itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu adalah didasari atas niat. Lah niat itu pekerjaan hati. Jadi hati, pekerjaan niatnya itu dalam hati. Makanya innamal a'malu binniyat. Hadis itu diteruskan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya amal perbuatan kita itu akan kita dapat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Artinya ini ngomong niat sing apik, yang baik, bukan niatan yang jelek. Contohnya Pak, kejahatan itu kadang-kadang muncul ketika ada kesempatan. Waspadalah, kan begitu akhirnya.
Jane gak ono niatan, berhubung ada kesempatan akhirnya jadi dilakukan. Akhirnya ketika dia melakukan sudah ada niatan tadi. Nah, kadangkala kita sudah niat berjamaah, wis giniati saja dari nak masjid, kemudian nggak jadi, wis niat malu. Nah, begitu. Bukan berarti kemudian meremehkan. Aku oleh niat kok wis lumayan oleh pahala, walaupun gak situ budal namang masjid itu jenenge remehno nih, nah gitu akhirnya. Nah, makanya dikatakan innamal amalu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang nomor 3, li hadisi Khumrana inna Utsman da'a bi wudu'in fa ghasala kaffaihi salasa marratin summa tamadmadha wastansyaqa wastansara. Dari hadis Khumran menerangkan dia cerita inna Utsman sak temene Utsman, sesungguhnya Utsman itu siapa? Sahabatnya Rasulullah. Jadi dia Khumran ini menceritakan bahwa ini loh ada namanya sahabat jenenge Utsman. Nah, Utsman itu da'a yadu itu artinya memohon, meminta. Untuk apa? Berwudu, biwuduin, minta air untuk dipakai wudu. Artinya gampangane ngeten. Jare Utsman, saya mau berwudu. Di manakah tempat wudu? Di manakah di situ ada air? Saya mau berwudu. Ngono lho bahasane. Makanya dikatakan inna Utsmana da'a biwuduin. Sak temene sesungguhnya Utsman itu memohon air untuk berwudu. Nah, bagaimana tata caranya? Ini kan dalil semua, Pak. Fa ghasala kaffaihi salasa marratin. Otomatis sebelumnya sudah mengucapkan apa tadi? Bismillah. Karena dalilnya yang pertama sudah disebut. Kok ini disebut mana? Gak mari-mari gitu loh, ditulis mana begitu. Nah, sudah pasti sudah membaca bismillah. Kemudian setelah membaca bismillah itu apa? Fa ghasala kaffaihi salasa marratin. Maka Utsman ini kemudian mencuci tangannya, telapak tangannya, kaffaihi, kafun itu artinya telapak. Karena di situ ada hi dhamir mutasil, nunnya hilang. Jadi kaffaihi musanna namanya, jadi mudhoaf begitu nahwu syarabnya. Artinya dua telapak tangannya itu dia mencuci dua telapak tangannya salasa marratin sebanyak berapa kali? 3 kali. Setelah itu summa tamadmadha. Kemudian tamadmadha niku artine napa? Berkumur. Setelah mencuci telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur. Setelah berkumur, ya kan, wastansaka, menghirup. Instasaka yastansiku itu artinya menghirup. Menghirup apa? Air. Dimasukkan kemana kalau menghirup? Otomatis ke hidung. Kalau di mulut tidak menghirup, tamadmadha tadi berkumur. Nah, kalau di hidung nggak mungkin berkumur. Berkumur ya apa? Makanya dikatakan istinsak, yaitu menghirup air itu tadi. Nah, wastansara, setelah menghirup kemudian wastansara, istinsyar namanya, menyemburkan. Enggak gilek Mbak Bu, mboten gilek ngapunten. Dilepokno akhirnya nopo? Masuk kemana tadi? Paru-paru. Nah, sehingga apa? Dikeluarkan, diseburkan, sebur. Nah, summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian Utsman tadi
ghasala mencuci wajahnya salasa marratin sebanyak 3 kali. Ya, insyaallah kayak gini nih paham. Tsumma ghasala yadahu yumna ilal mirfaqi. Kemudian Utsman itu mencuci yadahu tangan. Sing jenenge tangan itu ya mulai ini dibatasi dalam hadis itu ilal yadahu yumna, tangan kanannya ilal mirfaqi, sampai mana tadi? Siku. Karena yang didulukan itu adalah tangan kanan. Kalau mirfaqain berarti 2 siku, sikut. Sing jenenge sikut ya mentol niki, Pak. Kadangkala sikunya iki masih garing. Garing ngono apa? Kering, tidak tersentuh air. Makanya harus asbihil wudu, sempurnakan wudu itu, bitulihi, dengan melebihkannya. Daripada nggak kena air, ya lebih baik harus kena, walaupun lebih sedikit. Bukan berarti sampai sini, Pak. Niki napa jenenge? Bahu lah. Nah, makanya al-mirfaqi yaitu sikut itu. Salasa marratin sebanyak 3 kali. Ya, jadi yang kemarin kita selesaikan, kita fahamkan. Ketika wudhu tadi mencuci tangan kanan, nggih, sampai mirfaqon siku tadi sebanyak 3 kali. Sekali lagi sebanyak 3 kali. Enggak boleh 1, kemudian yang kiri 1, kemudian yang kanan lagi 1, yang kiri 1, dipasno. Ini yang sering kita jumpai dimanapun itu, kebanyakan orang masih begitu. Kadang-kadang pengelingno kok podo gede nih konco dewe dielingno gak apa-apa, kadang orang lain nek gelingno takutnya napa? Nah, tersinggung, akhirnya jadi gegeran. Nah, ini loh Pak, Bu. Nah, maka selesaikan yang 3 kali tadi, yang kanan itu, nggih. Tsumma al-yusra misla dzalik. Kemudian baru yang kiri misla dzalik, seperti itu. Seperti itu berarti seperti pekerjaan yang kanan sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi selesaikan 3 kali begini, 3 kali 2, kemudian 3, baru setelah itu yang kiri 3 kali sampai al-mirfaqain, 2 siku ini tadi sebanyak 3 kali. Tidak boleh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, pripun? Gerak jalan. Lah itu jenenge gerak jalan. Nah, itu pasti yang banyak kita jumpai kan begitu. Jenengan kalau udah gini kan mau nggak meringatkan orang yang posisi begitu? Ya ndelok-ndelok Pak, anggone wong kenal ya tak elingno, nek gak kenal iku ya takut tersinggung. Makanya minimal diri kita, keluarga kita yang kita kenal itu harus kita tunjukkan. Itu pasti kita jumpai kanan kiri dimanapun. Jenengan jamaah di Al-Falah Surabaya begitu, masih banyak itu orang pakai kanan kiri. Kaki pun begitu, kanan kiri begitu. Nah, mestinya kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali, harus begitu. Nih kanan kiri kayak gerak jalan tadi. Nah, begitu. Bon. Summa masaha birosihi. Nah, kemudian masaha, mengusap roksihi, kepalanya. Hadisnya Pak Bu tidak disebutkan syakrun, rambut, tapi yang disebutkan apa tadi? Kepala. Mergo napa? Nggih. Rambut itu mesti nempel kepala.
kepala ada manusia itu yang tidak ada, nggak ada apa? Rambut. Contohnya ngapunten, ono sing nggak ono rambute. Berarti kone alasan, lho dalile kan mengusap rambut. Berarti aku gak ada rambut gak usah diusap dengan air. Makanya konteksnya apa? Masaha biroksi, mengusap kepalanya, bukan rambutnya. Berarti nopo konteksnya? Nek mengusap kepala otomatis rambutnya kena basah gitu loh. Nah, otomatis yang dibasahi adalah memang rambutnya, karena rambut menempel kepada kepala. Disinilah kemudian menjawab bahwa nek gak ono rambute berarti tidak usah mengusap rambut. Alasan gak ono rambute. Padahal konteksnya adalah mengusap kepala. Apakah ada rambutnya atau tidak, harus tetap mengusap kepala. Gitu. Nah, jadi mengusap kepala itu. Makanya dikatakan summa masaha birosi, kemudian membasuh kepalanya tadi. Pak, Bu, kepala. Makanya kalau ada orang memahami sya'run rambut, maka dia ngomong pucuke tok. Apa Pak Bu, pucuke? Kan banyak itu kan? Nah, padahal hadisnya dilihat masaha biraksi, membasuh kepalanya, bukan rambutnya. Nek wis kepala otomatis kena rambut. Ngono lho pemahimane. Tsumma ghusala rijlahu, kemudian mencuci kakinya. Kenapa kok kaki tidak pakai membasuh? Nek membasuh berarti ngusap tok. Makanya dikatakan mencuci kakinya. Kalau kepala tadi apa? Membasuh. Makanya yang pakai memasaha, membasuh itu cuma kepala saja. Tangan mencuci telapak. Kemudian wajah tadi apa? Mencuci ghusala. Kemudian tangan lagi, tadi telapak, kemudian tangan sampai siku juga ghuslun, mencuci. Baru kepala cuma pakai masaha, membasuh. Kemudian kaki juga pakai ghuslun, mencuci, bukan membasuh. Berarti pakai membasuh cuma apa tadi? Kepala saja. Nah, kalau pakai kepala pakai mencuci, maka basahi semua. Ngerti ki basahi? Kok ki piok-piok seperti anak kecil itu loh. Nah, begitu. Lah, tsumma ghusala rijlahu al-yumna, kemudian Utsman itu tadi mencuci kakinya al-yumna yang kanan ilal ka'bain, sampai kepada apa? Mata kaki. Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Lah 3 kalinya yang ngerti itu ya diri kita masing-masing. Lah maka Pak Bu, kadang-kala kita jumpai ono sing kaki itu hanya sebatas langsung digerojok air. Digerojok air ngono apa? Pokoknya basah telas. Padahal konteksnya itu apa? Ghasala, mencuci. Berarti mencuci napa? Ya digosoki. Nah, siapa tahu, mohon maaf, kaki itu kadang-kadang kotor. Siapa tahu napa? Mari nginjak napa? Nah, kotoran dan lain sebagainya. Nah, mencuci kaki tadi sampai mana tadi? 2 mata kaki sebanyak berapa kali? 3 kali. Setelah 3 kali, nah selesaikan 3 kali. Tsumma al-yusra misla dzalik. Kemudian baru yang kiri seperti itu. Lagi-lagi harus kita pahami, selesaikan 3 kali yang kanan, kemudian baru yang kiri 3 kali. Seperti itu juga. Tidak boleh, tidak dibenarkan kanan kiri kaya gerak jalan iku mang. Kanan
kiri, kanan, kiri. Begitu. Nah, setelah itu nggih, Khumrah ini kemudian summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantun ngoten, setelah dia melihat Utsman berwudu kok modelnya begitu, dia mencocokkan kepada Nabi Muhammad ketika berwudu. Jadi setelah lihat Utsman, setelah itu dia kepingin melihat yang lebih kepada siapa? Tsumma qala, kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah, saya mengamati. Ra'aitu itu Pak Bu adalah mengamati dengan seksama. Nek nadhara niku melihat, nek ra'aitu itu lebih mengamati. Mulane Pak Bu ngapunten, ketika penetapan puasa dan 1 Syawal maka sering memahami kata ru'ya, berasal dari kata ro'a yar'a. Ismul masdar jenenge ru'ya. Lah, metode Muhammadiyah pakai hisab, ru'yanya itu pakai hisab. Bagian daripada ru'ya, metodenya salah satunya adalah hisab. Hisab niku napa? Menghitung. Makanya ru'ya itu identik mengamati. Nek melihat toh nggak bisa. Nadhara iku melihat. Kalau ru'ya betul-betul diamati, maka kalau nggak bisa, Muhammadiyah sudah menentukan lama, maka di situ pendekatan adalah ru'yatul hilal dengan metode al-hisab. Bahasane ngeten. Contoh, jenengan semprap napa? Kereta api, Pak. Kalau masuk stasiun. Nah, disinilah kemudian penetapan ijma'nya, nggih. Kepala sepur kereta api itu dikatakan masuk stasiun, apakah menunggu sak kepala tok atau ketika sudah masuk begini jret. Nah, Muhammadiyah ketika sudah masuk di sini, ini sudah dinamakan sudah masuk hilalnya. Tapi yang lain ya nggak bisa, pokoknya melebus oleh sakmene 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat baru dikatakan masuk. Nah, maka sangat tepatlah seperti penentuan sholat, waktu sholat, ketika sudah masuk waktunya dinamakan manjing. Manjing itu sudah saatnya, sudah waktunya, maka langsung azan. Tidak menunggu ngenteni jamaah 5 lagi adzan, ngono lho bahasane. Paham maksud kula? Nah, makanya yang dikatakan seperti kereta api tadi, kepalanya ketika sudah masuk di stasiun, masuk saja, nyentuh saja, itu sudah dinamakan masuk. Makanya berapa derajat itu sudah dikatakan. Yang lain juga bisa, pokoknya melbu, rodok melbu iku lagi dikatakan masuk. Itu pemahamannya begitu akhirnya kan. Maka Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah ini pakai metode hisab sudah lama bisa dihitung. Nah, jadi hisab itu adalah metode istihad dalam penentuan ru'ya tadi. Karena pendekatannya adalah ilmu. Seandainya dulu sudah ada ilmu, ya mungkin nggak pakai begitu. Nah, ini loh pemahamannya. Makanya seperti ada jam, ini hisab. Ada kalender. Napa kalender niku? Tanggalan jerwung pian, yo dihitung. Lah, ini loh Pak. Itu, nah, kembali kepada hadis ini. Jadi kemudian Khumran ini setelah melihat Utsman, dia mengamati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu. Ternyata wudunya Rasulullah nahwa wudu'i hada, muttafaqun alaih.
Jadi kemudian Utsman tadi, Khamran tadi melihat, kemudian Utsman ngomong, saya melakukan ini, mohon maaf, Utsman melakukan ini adalah saya mengamati wudunya Rasulullah, ternyata begini ini caranya wudu Rasulullah. Muttafaqun alaih, sing diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi saya ulang, Khamran ini menceritakan hadisnya, ketika melihat wudunya siapa tadi? Utsman. Kemudian Utsman berkata bahwa yang saya lakukan wudu saya ini benar-benar mengamati wudunya Rasulullah. Jadi apa yang saya lakukan ketika wudu ini? Tawadhu'a nahwa wudu'i hada. Jadi Rasulullah itu wudunya ya seperti yang saya lihat ini. Saya mengamati Rasulullah, saya praktekkan sehingga ikilah modeling ngono bahasane. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi lagi-lagi selesaikan, sempurnakan yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Jangan sampai kanan kiri begitu. Hadis yang nomor 4, li hadisi laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in, akhrajahu Malik wa Ahmad wan Nasa'i wa sahhahahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Malik, diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Nasa'i dan membenarkannya. Apa intinya? Laula an asyukka ala ummati, seandainya saja, jadi Rasulullah, saya ini khawatir memberatkan ala ummati, atas umatku kabeh semua, la amartuhum bisiwak, pasti aku akan menyuruh pakai apa? Siwak. Ma'a kulli wudu'in, dalam setiap sekali umatku ngapain? Berwudu. Jadi laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Bahasanya adalah sunnahnya itu adalah memakai siwak. Kenapa kok Rasulullah sampai bijaksana dalam mensikapi seperti ini? Makanya dikatakan saya khawatir memberatkan. Ya nek wong Arab nggone napa? Nggone Islam nggone napa? Siwak. Nek kono gampang. Tapi kalau toh yang gunung-gunung yang lain-lain kemudian jauh gak ono siwak, akhirnya gak sida wudu mergo gak ono napa? Siwak. Akhirnya lho kok gak iso wudu, gak jadi wudu mergo gak ono siwak. Lah Rasulullah akhirnya begitu. Saya khawatir memberatkan. Jadi kasihan umatku nek gak ono siwak, maka mungkin gak jadi berwudu sehingga berat melaksanakan mergo napa? Gak punya siwak. Nah, begitu. Wali hadis rawahul Bukhari fi tarihi wa Tabarani an Abi Khairat as-Subahi radhiyallahu anhu. Dari hadis sing diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian fi tarihi wa Tabarani, kemudian diriwayatkan oleh Tabarani an Abi Khairah, dari Abi Khairah itu as-Subahi, yang Subahi ini radhiyallahu anhu, Allah meridhoi itu, dia cerita, kuntu fi wahdi Abdil Qais alladzina wafatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah menjadi utusan Abdul Qais. Nah,
yang mana Abdul Qais ini alladzina wafatu ala Rasulillah, yang mana utusan itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, fa amarolana bi arakin, maka menyuruh buat kami dengan kayu arak. Kayu arak. Kayu arak itu adalah sejenis seperti siwak. Nah, ini Abah Masum mungkin semerap sing sobone Mekah biyen. Gak tahu kayu arak itu yang bagaimana kan gitu. Nah, pripun? Lah, makanya itu tadi dikatakan, bentar, faqala istaku bihadza, maka kemudian berkatalah, pakailah kayu ini. Nah, artinya bahwa istihadnya, kalau toh hadis yang pertama tadi, laula an asyukka ala upati la amartaum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Jadi kalau toh saya ini memberatkan khawatir terhadap umatku untuk pakai siwak, pasti akan aku suruh. Lah, maka kalau toh tidak ada, pakai arak sejenis itu. Kalau nggak ada, maka kembali ke hadis yang pertama tadi. Napa? Tamat madha, apa Pak Hasan? Berkumur. Makanya juga jangan disalahkan kalau ada orang pakai sikat gigi, nggak masalah, karena memahami seperti hadis ini. Artinya apa? Menggosoknya berkumur tadi loh, kepingin bersih dia pakai apa tadi? Sikat, pakai kayu. Lah, artinya bahwa kalau nggak ada kayu itu tadi, ya pakai apa tadi? Sikat. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Cukup berapa tadi? Tamat madho. Kembali hadis yang pertama. Cukup nopo? Berkumur. Makanya kalau kita lihat, ngapunten mohon maaf, kalau ada saudara kita ada yang pakai sikat gigi, ya nggak masalah. Melihat apa tadi? Hadis yang ini, hadis yang nomor 4, yaitu tentang siwak dan sejenisnya tadi. Lah, maka kalau itu memberatkan, kalau nggak memberatkan, nggih monggo. Mulane kadang-kadang sing nggawa sikat gigi nanti kayak wudu ya gak masalah, karena melihat hadis yang nomor 4 niku. Wong kepengin bersih kok, begitu. Makanya dikatakan laula an asyukka, kalau toh tidak memberatkan. Ngeten apa Mas nggih? Jadi pemahamannya demikian. Lho Pak ganti sikat gigi gawe sapu lidi kok. Akhirnya nopo? Kono nggak tusuk gigi apa? Gigi gawe nyikat. Begitu. Pun saya kira cukup sampai hadis yang berempat itu sebagai penjelasan terhadap kaifiyatul wudu. Insyaallah kita lanjutkan ke depannya, karena kemis depannya lagi, kemis depannya itu tasyrik. Kita tanggal 28 apa? Juni sholat apa? Sholat Id. Insyaallah yang lain masih tanggal berapa? 29. Gitu. 29 itu hari Kamis, tanggal 28 hari Rabu, tanggal 29 hari Kamis. Kata Pak Maksum nyembelihnya hari Kamis, tanggal 28-nya sholat, karena 29 menghormati yang lain sehingga menyembelihnya hari Kamis. Begitu. Ngoten apa? Insyaallah begitu. Pun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.